Pernah nggak sih Anda ngerasa kok kayaknya hari-hari kesedut banget sama layar ponsel? Niatnya mau ngerjain tugas penting, tahu-tahu udah sejam aja gitu scrolling nggak jelas. Atau mungkin ngerasa kurang semangat gitu ya, kurang motivasi buat ngelakuin hal-hal yang dulu kayaknya seru. Iya, persis. Nah, Anda nggak sendirian kok. Banyak yang ngalamin. Pertanyaan, kenapa ya kesenangan instan kayak scrolling gitu rasanya gampang banget, tapi ngerjain tugas penting malah berat? Itu inti obrolan kita hari ini. Betul. Kita bakal coba menyelami bareng-bareng nih tumpukan sumber yang udah Anda kumpulin. Ada artikel berita, kesehatan, pandangan content creator, ringkasan buku, sampai sedikit dari neuroscience juga ya. Bener. Semuanya itu muter-muter di satu konsep yang lagi lumayan ngetren nih. Dopamin detox. Iya, dopamin detox kedengerannya kayak ilmiah banget ya, tapi juga agak misterius gitu. Nah, misi kita kali ini mau bongkar ini bareng-bareng. Apa sih sebenarnya dopamin detox itu? Ini beneran solusi buat era penuh gangguan ini? Atau cuma tren aja? Atau jangan-jangan malah ada salah kaprah besar di baliknya? Kita bakal gali nih apa kata sumber-sumber tadi soal dopamin itu sendiri. Terus gimana teknologi modern ngaruh ke situ, dan apa bener puasa dopamin ini efeknya kayak yang diomongin orang-orang. Sip, kita coba saring ya poin-poin paling penting dari semua materi ini. Tujuannya sih bukan cuma ngasih tahu fakta, tapi biar Anda juga kebayang gambaran besarnya. Gimana otak kita ngerespon stimulasi, apa plus minusnya ide detox ini, terus ya apa dampaknya buat cara kita ngatur fokus sama kesejahteraan kita di dunia yang serba cepat ini. Oke, mari kita mulai dari bintang utamanya dulu. Si dopamin ini. Oke, nah ini penting nih, kita lurusin dulu ya soal dopamin. Banyak sumber Anda kayak Tirto, Kumparan, Halodoc, nyebutnya kan neurotransmitter, pembawa pesan kimia di otak gitu. Iya. Tapi fungsinya ini sering salah diartiin. Banyak yang bilang ini hormon kesenangan. Padahal sumber kayak Buki atau Kumparan Melsi itu nekenin ini kurang pas sebenarnya. Oh, jadi bukan sekedar rasa seneng gitu ya pas kita udah dapat sesuatu? Tepat. Lebih akuratnya mungkin molekul motivasi kali ya, atau molekul antisipasi. Jadi dopamin itu keluar sebelum kita dapat hadiahnya. Ah, oke oke. Dia yang dorong kita buat bertindak, buat ngejar sesuatu yang dianggap otak potensial bahwa seneng atau penting buat hidup. Itu yang bikin kita pengen lagi dan lagi. Jadi rasa puasnya sendiri belum tentu sebanding sama dorongan buat nyarinya itu ya? Empak gitu kan setelah dapat, jadi dopamin ini lebih ke ngejarnya bukan dapatnya. Paham, paham. Terus, apa aja nih yang bisa mancing si molekul pengejaran ini? Sumber-sumber kita nyebut banyak banget ya. Mulai dari yang alami kayak olahraga, tidur cukup. Atau pas kita ngerasa ada kemajuan buat capek tujuan gitu ya. Sampai pemicu instan yang wah banyak banget di zaman sekarang. Kayak notifikasi ponsel, likes di medsos, main game. Makanan manis, berlemak, belanja, pornografi, bahkan ya zat adiktif. Sumber kayak Tirto sama video Agus Leo Halim tuh nyorotin banget gimana medsos misalnya, itu dirancang buat ngasih hadiah dopamin tinggi tapi usahanya minimal dari kita. Ada contoh yang lumayan ekstrim kan ya, soal kekuatan dopamin ini. Eksperimen Olds and Miner tahun 50-an, yang dikutip Kumparan Novanza. Serem juga ya bacanya. Iya, yang tikus itu kan dikasih stimulasi dopamin tiap mencet tuas. Terus dia mencet terus sampai lupa makan, lupa minum. Gila ya? Nah, itu gambaran klasik banget gimana sistem reward ini potensial banget buat ngebajak perilaku kita. Kuat banget efeknya. Tapi penting juga nih, tadi kan disebutin juga dari jurnal neuroscience ya. Kalau aktivitas positif kayak belajar gitu juga bisa micu dopamin. Betul sekali. Kalau kita ngerasa ada kemajuan atau dapat reward dari belajar, itu juga ngelepasin dopamin. Ini melibatkan jaringan otak yang kompleks loh buat ngatur motivasi sama keputusan. Jadi dopaminnya sendiri sih netral ya, nggak jahat, tergantung apa yang mancing dan gimana kita nanggepinnya. Persis. Nah, ini nih yang jadi masalah utama di era modern kita. Sumber-sumber kayak Tirto, Agus Leo, Alan Fadlansyah, Buki, semua sepakat. Kita ini hidup di era stimulasi berlebihan. Banjir informasi, banjir hiburan instannya. Betul. Otak kita yang dasarnya emang nyari reward, itu sekarang dibanjiri sama pilihan aktivitas dopamin tinggi yang gampang banget diakses dan nggak butuh usaha banyak. Dan ya seringnya kita milih jalur termudah itu ya. Kenapa baca buku yang butuh mikir, kalau scroll TikTok rasanya lebih cepat bikin seneng? Nah, disinilah masuk konsep pembajakan dopamin atau dopamin hijacking. Beberapa sumber Anda, termasuk video Agus Leo dan Allen,
Prusbuki sama Wikipedia itu nunjukin gimana banyak teknologi itu dirancang sengaja. Sengaja? Maksudnya gimana tuh sengaja? Ya, fitur-fitur kayak notifikasi yang nggak ada habisnya, mekanisme infinite scroll di medsos, like sama komen sebagai hadiah sosial, Oh iya ya, bener juga. algoritma yang terus ngasih konten yang pas sama selera kita, bahkan desain visual yang niru mesin slot di kasino, itu semua bukan kebetulan. Tujuannya. Ya tujuannya buat ngait perhatian kita, bikin kita balik lagi, balik lagi. Kan model bisnis mereka seringnya gitu, butuh waktu sama data kita. Akibatnya kayak yang banyak dikeluhin di sumber-sumber kita ya. Jadi susah fokus, gampang banget keganggu, malas ngerjain yang penting-penting alias prokrastinasi. Betul, susah mikir jangka panjang juga. Mungkin ngerasa mental jadi lebih gampang nyerah gitu ya, kalau nemu kesulitan dikit. Kayak toleransi kita sama rasa bosen atau usaha tuh jadi turun. Masuk akal sih. Dan otak kita itu adaptif loh. Konsep homeostasis sama alostasis yang disebut di kumparan Novanza itu bisa diibaratkan kayak termostat AC di rumah. Gimana tuh? Kalau suhu stimulasi, panasnya informasi atau hiburan instan itu terus-terusan tinggi, otak bisa aja nyetel ulang termostatnya. Jadi kondisi stimulasi tinggi itu malah dirasa normal. Wah, terus kalau lagi tenang atau butuh fokus malah jadi nggak nyaman gitu. Nah, bisa jadi gitu, malah jadi kayak bosen atau gelisah. Makanya kondisi normal yang baru ini bisa muncul jadi perilaku impulsif atau bahkan kecanduan. Contohnya kayak di sumber kumparan Melsi sama Wikipedia itu ya. Medsos berlebihan, nonton serial maraton, main game nggak bisa berhenti. Ya, makan karena emosi, belanja kompulsif, dan lain-lainnya. Oke. Nah, ngerespon fenomena pembajakan dan stimulasi berlebih ini, muncullah gagasan dopamine detox atau ada juga yang nyebut dopamine fasting ya? Iya, ini dipopulerkan sama Dr. Cameron Sepah. Katanya sih dasarnya dari prinsip terapi perilaku kognitif atau CBT. Idenya itu buat meriset sensitivitas sistem reward di otak kita. Caranya dengan puasa gitu ya, dari aktivitas-aktivitas yang mancing dopamin instan tadi. Biar kita nggak terlalu tergantung sama kesenangan gampang dan bisa lebih ngendaliin fokus sama perilaku kita. Gitu kan ya, rangkuman dari banyak sumber. Benar, tujuannya kurang lebih gitu. Tapi, nah di sini